Mbah, Ya, ya. saya mau nanya. Jadi waktu pertama perihal pesulap merah dengan Ki Samsudin ini dulu pernah bilang gimana untuk bertabayun? Ya dulu kan dari awal video saya itu sebenarnya bukan meramal atau apa sih. Saya cuman menebak sesuatu yang terjadi dengan logika. Kan begitu. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita melihat karakter si A dan karakter si B ini bisa kita lihat. Kalau orang bilang mungkin ya meramal lah ya, sebenarnya nggak meramal, menebak suatu kejadian ini bisa Prediksi ditebak, ya? prediksi, karena kita melihat sifat individu satu dan individu satunya. Itu bisa terprediksi akan terjadi benturan atau akan terjadi perdamaian, kan begitu. Nah, dari awal kan saya pernah bilang nih, kalau antara kedua orang ini tidak bertemu, ya tetap dia akan, mohon maaf, akan kemana-mana. Nah sekarang sudah terjadi yang kemana-mana, pembahasannya sampai kemana-mana. Otomatis mohon maaf, yang disalahkan utama adalah kata dukun di sini, kan begitu. Ya, jadi mohon maaf ya sebelumnya. Jadi dianggap saya membela dukun juga nggak apa-apa, terserah lah. Yang intinya saya akan berbicara dari rakyat kecil ini, akan berbicara tentang NKRI aja. Jadi kita berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Dah, intinya gitu. Oke. Jadi yang perlu saya godok ini itu ada 4 orang yang sekarang baru tenar-tenarnya. Ya. Pertama, orang kaya di Indonesia, Dr. Richard. Yang kedua, orang kaya lagi ya, itu Ustadz Dery. Dan masih bertahap orang kaya lagi, Ustadz Faisal. Dan masih orang yang kaya dan terkenal juga, saya bahas si pesulap merah. Pesulap merah juga dibahas ini, Mbah. Saya bahas. Digodok ini ya. Saya godok. Lanjut, Mbah. Pesulap merah satu, mohon maaf, siapa namanya, Marcel Radival. Nama Anda bagus. Jadi begini Mas Marcel, Anda sudah menjelaskan dalam konten Anda yang Anda maksud dalam kerana nipu-nipu ini itu bukan dukun bayi, bukan dukun itu, tapi dukun yang Anda maksudkan dukun-dukun yang menggunakan trik sulap. Intinya kan gitu. Ya. Sudah dijelaskan. Untuk membodoh-bodohi pasien gitu. Ya. Ya. Tapi dalam video-video Anda masih aja Anda selalu keceplosan, masih aja ada tuh keceplosan bilang seperti ini. Kalau Anda melihat suatu batu atau suatu keris, Anda langsung bilang kalau dukun nih, ini pasti bilangnya ada goibnya. Anda selalu bilang gitu. Kenapa Anda nggak ganti toh? Cuman ganti kata aja, ganti. Kalau orang sok tahu dalam spiritual nih, bilangnya nih di sini ada goibnya nih, kan gitu lebih enak. Itu satu. Itu sudah saya bahas berulang kali. Tapi tetap gitu aja, karena dia orang kaya. Ya. Kan gitu. Oke lah, terserah. Sekarang Anda yang menilai rakyat kecil ini. Terus yang kedua, masalah Dr. Richard. Anda kaya, Anda mau ngomong apa terserah. Ibaratnya Anda mau bikin sayembara orang kaya, ya kan? Bebas. Bisa. Oke, tapi di sini bukan karena Anda, dokter. Jadi Anda ini kan, mohon maaf, 90% menggunakan logika. Ya. Intinya. Ya. Terus yang Anda bahas spiritual. Ya, spirit. Yang dimana, mohon maaf, logika ini ditumpangi dengan suatu keyakinan. Kan intinya begitu. Nah sekarang gini loh dok, saya jelaskan ya dok, biar Anda itu agak mudeng, agak tahu. Yang Anda maksud dukun, tipu-tipu itu belum standarnya dukun gitu loh. Itu standarnya orang yang 378 lah dalam otaknya itu. Orang yang mau meminteri atau ya mohon maaf mau nipu orang, mau cari uang itu dengan cara mohon maaf seperti itu. Jadi yang digunakan itu adalah metode dukun yang dikemas dia agar apa? Agar mohon maaf mendapatkan keuntungan dari hal itu. Contoh nih, kalau dukun menggunakan air kelapa, degan, ini sebenarnya bukan untuk diisi paku, bukan untuk mentransfer suatu media santet, itu bukan. Tapi setelah pasien ini dikasih doa cara kejawen,
nanti si degan ini akan dibuka terus diminumkan, tapi sudah jatuh ke ranah, mohon maaf, ke ranah penipu, akhirnya menjadi trik di sini. Akhirnya apa, di degan ini dikasih apa, paku, silet, segala macam. Supaya apa, supaya si pasien ini yakin penyakit ini keluar dari tubuhnya, dan nanti dia beralasan buat syarat A, B, C, dan D uang. Iya, Mbah. Kan Nah, gitu. berarti kalau yang sekelas pengacara dukun itu sebenarnya dia juga belum tentu mengerti apa itu dukun itu ya, Mbah ya. Kalau kelas pengacara dukun Yang ini sekarang sebenarnya ini. sebenarnya dia tahu Tahu. sebenarnya. Ya. Mohon maaf nih Bang Firdaus, saya yakin Anda itu tahu definisi dukun itu standarnya kayak apa. Saya yakin Anda tahu. Cuman satu hal, rombongan Anda yang Anda bawa, mohon maaf, belum standarnya. Gitu loh. Contoh kemarin, mohon maaf, ada Habib Jidan. Anda berdua langsung masuk ke podcastnya si Dr. Richard. Iya. Itu beribu-ribu mata menonton bahwa ini sudah mulai, mohon maaf ya, panas, ada tantangan kata seperti ini. Karena apa? Dr. Richard mengeluarkan nih jarum nih, ini jarum. Ya. Terus si Jidan bilang apa yang Anda bawa? Si Jidan bilang, dok, tembak-tembakan aja deh, tembak-tembakan aja deh, kan begitu. Ya. Si Jidan. Terus si Mas Firdaus ini, karena dia datang bersama Jidan, kan dia membombongi, Ya. ya kan, intinya menyemangati Iya. si Zidan Ya. supaya, mohon maaf, mau waktu itu dibelah pakai apa itu namanya ya, pisau bedah. Ya. Tapi si Zidan menjawab, bukannya tidak bisa, tapi nunggu apa? Nunggu kun fayakun dari Allah. Jawabannya seperti itu Zidan. Ya. Bukan nggak bisa dok, tapi saya nunggu kun fayakun dari Allah. Nah, Bang Firdaus ini sebenarnya tahu definisi dukun itu apa. Saya yakin Anda tahu. Cuman salah Anda apa? Anda membawa orang yang salah. Bukan di kerananya Anda bawa. Begitu loh, Iya, Mas iya. Firdaus. Akhirnya apa sekarang? Akhirnya sekarang apa? Teman jadi lawan, kawan jadi lawan sekarang. Kan begitu nih. Iya, Iya enggak? iya. Jadi karena kelemahan dari setiap apa itu seorang pengkhianat gitu ya, Mbak ya. Artinya ya. Ya, mau dikatakan pengkhianat itu mungkin ya bisanya begini. Datang bersama dengan tujuan membuktikan spiritual. Setelah gagal, akhirnya balik cerita. Balik cerita terus menginjak Nah, akhirnya siapa yang diajak. menginjak. Kan begitu. Akhirnya ya mohon maaf, Mas Firdaus ini sebenarnya, mohon maaf ya, saya tahu Anda itu sebenarnya tahu definisi dukun itu apa. Cuman yang Anda bawa itu belum standarnya definisi yang Anda ketahui itu. Itu satu. Yang kedua, tolong kalau Anda membawa orang lagi, Anda itu membawa orang itu berhadapan dengan siapa dulu? Dr. Richard, mohon maaf, dia pakai logika. Jadi bawalah seseorang yang bisa spiritual dan yang bisa logika gitu loh. Iya. Mantap. Kan gitu. Benar. Karena ini bukan pertarungan batin aja ini. Bukan pertarungan pengetahuan spiritual aja. Karena yang dihadapi siapa gitu loh. Jadi artinya mengilmiahkan spiritual itu tadi ya. yang- Bisa. Spiritual itu bisa diilmiahkan. Iya. Maksudnya diilmiahkan itu Dilogikakan. supaya orang yang mempelajari spiritual ini mudah mengerti. Iya. Begitu yang dimaksud melogika itu. Dan tidak salah kaprah. Nah, dan tidak salah kaprah. Kan begitu. Iya. Nah, sekarang langsung saya godok aja deh. Saya nggak tedeng aling-aling ya. Intinya buat master-master ini, Anda sekarang kan menyelang suatu oknum. Saya sebut langsung aja oknumnya, Gus Samsudin. Gara-gara kejadian ini langsung definisi dukun itu di mata masyarakat busuk. Intinya gitu, orang Iya. dukun busuk. Nah, sekarang saya jelaskan satu hal, Dr. Richard. Yang Anda katakan kalau dukun itu banyak yang nipu, itu saya sudah bilang itu bukan dukun, itu tukang tipu yang menggunakan teknik dukun, intinya gitu. Terus masalahnya logikanya seperti ini,
ada dokter loh ini. Itu belum standar dokter tapi berani mengoperasi pasien. Akhirnya jadi apa dokter? Malpraktek. Ada loh seperti itu. Kalau yang sering bilang apa itu dukun nipu itu Marcel Mbak, bukan dokter Richard. Apa? Iya, sekarang saya mohon maaf Sudah walaupun collab mereka ya. iya mereka tuh collab berarti mengiyakan. Iya, oh iya, lanjut. Kalau dia mau mendustai omongannya silahkan, Iya. mendustai hatinya silahkan. Kalau sudah collab kedua orang ini berarti saling iya, Saling kan iya. gitu. Iya, betul. Nah, dalam arti mohon maaf ya dokter Richard, yang Anda katakan itu perumpamannya seperti ini. Ada orang yang ranahnya belum tingkat dokter, tapi sudah berani mengoperasi pasien. Akhirnya apa? Salah kaprah. Jadi malpraktek. Dan itu terjadi. Kan gitu. Nah, ini sama. Orang yang mencari keuntungan dengan spiritual, akhirnya apa? Menjatuhkan dukun. Jadi artinya tanpa tendengaling-alingnya Gus Samsudin itu adalah seorang yang melakukan malpraktek Perdukunan. Iya. Malpraktek ya, Malpraktek bukan dukun dia perdukunan. Bukan dukun. ya. Iya. Itu. Intinya gitu loh. Sedangkan seorang dokter pun ada yang malpraktek. Praktek. Itu sering terjadi. Jadi terjadi itu yang sudah standar Logika yang sudah pakai alat-alat nih. Kan gitu. Malpraktek kan pakai alat, Mas. Iya. Mau mengoperasi dia juga pakai infus, pakai bius, pakai itu sendok kecil, sendok apa itu, pisau kecil buat bedah itu loh. Iya. Kan mereka pakai itu juga Iya. standarnya. Tapi buat malpraktek, karena apa? Definisi dia bukan dokter, kan gitu loh. Cuman punya sedikit pengetahuan tentang dokter, terus akhirnya mengoperasi, akhirnya terjadi apa? Malpraktek. Sama seperti yang terjadi ini. Orang yang tahu sedikit ilmu tentang dukun dikemas lagi sama dia untuk apa? Untuk nipu. Intinya gitu. Iya. Jadi apa ini Mbak pesan untuk tim pemburu dukun? Pesan untuk tim pemburu dukun ya mohon maaf ya, tetaplah maju walaupun Anda tidak, mohon maaf, kata dukun diganti aja nggak apa-apa. Contoh Anda membela spiritual ya, tetaplah maju menghadapi orang-orang ini. Cuman karena yang Anda hadapi ini orang yang 90% menggunakan logikanya, dan netizen ini mereka juga menggunakan akalnya ini. Jadi Anda hadapkan orang yang mampu melogika spiritual. Intinya begitu. Jadi spiritual dilogikakan agar yang nonton ini nggak nyinyir, kan gitu. Ya. Biar paham. Terus yang dihadapi ini juga paham. Intinya gitu loh. Ya. Oke. Jadi jangan lagi menghadirkan model jindan. Jangan lagi menghadirkan yang bukan di keranahnya. Akhirnya cuma terjadi apa? Debat, tantang-tantangan, saling ejek. Akhirnya apa? Nol pembuktian. Dan semuanya tidak ada ilmunya. Dan semua, mohon maaf, akhirnya ya mohon maaf. Lagi-lagi pihak spiritual kalah. Lagi-lagi seperti itu. Lagi-lagi. Padahal yang maju-maju ini orang-orang yang belum ke ranah spiritual gitu ya. Intinya begitu aja. Jadi gimana ya? Mohon izinnya lah. Jadi kasih saya kesempatan untuk berhadapan dengan Dr. Richard. Saya tidak akan pakai trik, tidak akan pakai apalah. Intinya begitu. Ini Dr. Richard dan teman-temannya gitu ya. Iya, kalau bisa saya dihadapkan dengan Dr. Richard, terus Ustadz Dery, terus Marcel Radival, terus Ustadz Faisal. Tapi maaf ya, saya nggak menantang atau mau ajak adu ilmu atau adu kitab, enggak. Meluruskan mana yang namanya berbeda-beda, tetap satu jua itu di mana. Tapi sampean ini kan orang rakyat kecil, Mbak. Mana Makanya. mungkin mereka mau ngadepin. Kalau mereka tidak berani atau tidak mau menghadapi rakyat kecil seperti ini, mohon maaf ya, berarti bagi saya Anda ini cuman money politik aja, cari sensasi aja. Karena kan mereka ini beredukasi, mencerdaskan masyarakat, kan gitu. Saya ini masyarakat loh, kan gitu. Nah, saya cuman yang mereka katakan, saya ingin mengedukasi masyarakat agar masyarakat ini tidak ini. Nah, ini masyarakat mau bersuara, benar nggak, kan gitu.
Nah, benar dan tidaknya ayo ketemu. Jadi Gitu loh. sampean memprediksi ini nanti kalau sampean tidak sempat naik suara sampean ini, apa penjelasan sampean ini, dan akan terus terjadi kisruh lagi ya Mbak ya. Akan terjadi kisruh dengan hal-hal baru lagi. Hal baru lagi contohnya sekarang udah pawang hujan udah turun. Nah, akhirnya tekan si Rara nih, pawang hujan yang pakai bung gitu. Nah, Kan gitu. terus Besok di saat ada orang spiritual agak naik, ya kan? Ada lagi yang digodok gitu terus. Kan gitu. Nah, sebelum gitu terus naiklah Anda tanpa menginjak. Intinya gitu loh. Jadi jika yang mohon maaf yang standarnya ustadz ingin berdakwah, dakwahlah Anda tanpa harus Anda menghitamkan sesuatu, karena ini mohon maaf loh, kita berbeda-beda tetap satu jua bhinneka tunggal ika. Kalau Anda tidak mau dalam perbedaan ini, Anda jangan di Indonesia. ya, Kan gitu. Anda ya larilah ke suatu tempat atau suatu ekosistem yang intinya pemikirannya sama dengan Anda. Itu udah enak. udah enak. Hmm. Surga itu ada Mbak. Mungkin di itu Firdaus, surga Firdaus. Oke lah. Oke ya, sudah wah kelamaan ini. Ya intinya gitulah. Mohon maaf yang masih ngaku-ngaku dukun bisa mindahkan langit ke bumi ke apa kayak yang terlalu tinggi. Hop dulu sebentar aja, kasih rakyat kecil ini berbicara sama orang-orang intelek inilah. Kasih kesempatan lah. Intinya gitu. Oke, saya cuman ingin ngopi bareng, ngeteh bareng, bicara bareng sama Dr. Richard, Marcel Radival, Ustadz Dery dan Ustadz Faisal. Kenapa empat-empatnya? Supaya sekali kita bicara hari itu juga selesai. Oke. Intinya gitu. Ya, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Salam dari rakyat jelata. Oke. Selamat malam.